Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian, kali ini masuk pada pertemuan yang pertama karena kalian baru saja menjadi siswa sekolah menengah pertama, yang kali ini kita akan masuk pada materi pertama, yaitu bab iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak-anak semuanya, sebelumnya kalian renungkan apa yang kami sampaikan, yaitu pernahkah kalian merasa dekat dengan Allah sehingga perasaan kalian begitu tenang dan nyaman? Sebaliknya, pernahkah kalian merasa jauh dengan Allah sehingga jiwamu terasa begitu hampa? Berbahagialah kalian menjadi orang yang hatinya merasa dekat dengan Allah. Orang-orang semacam ini akan merasakan ketenangan dan kebahagiaan di dalam diri mereka. Sebaliknya, ketika seorang hatinya merasa jauh dari Allah, maka akan senantiasa diliputi dengan rasa kegelisahan. Agar kita bisa menjadi orang yang hatinya dekat dengan Allah, perlu belajar mengenal bagaimana cara agar dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salah satunya caranya adalah dengan mengenalnya, atau dengan cara mengenal Allah dapat dikenal melalui nama-nama yang indah. Dengan mengenal kemudian juga berlanjut memahami nama-namanya yang indah tersebut, ketika hati sudah dekat dengan Allah, maka sebagai hamba marilah kita memohon kepada Allah dengan memanjatkan doa dan memohon harapan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala memiliki kasih sayang, yang sayangnya begitu besar terhadap hambanya. Kita boleh bermohon apa saja yang kita harapkan. Syaratnya tentu kita harus yakin terlebih dahulu akan keberadaan Allah. Kalau kita belum yakin bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala itu ada, sudah barang tentu doa kita akan sia-sia. Jadi sebelum berdoa kepada Allah, kita harus yakin terlebih dahulu bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala dapat memberikan apa yang kita harapkan. Itu artinya kita harus beriman terlebih dahulu, yaitu iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menjadi orang yang beriman bukan persoalan mudah, bukan persoalan ringan. Sebagai manusia memiliki pertanggungjawaban kepada Allah, maka iman inilah menjadi sangat penting. Maka mari kita membahas tentang iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak-anakku sekalian, pada dasarnya manusia
memerlukan bekal untuk mengarungi kehidupan di dunia maupun kehidupan nantinya di akhirat. Iman merupakan bekal utama bagi seseorang untuk menentukan arah kehidupan, yaitu arah kehidupan kita. Hidup tanpa dilandasi dengan iman ibarat orang tersesat. Orang yang tersesat itu tidak mengerti arah, tidak tahu kemana harus melangkah. Maka betapa pentingnya masalah keimanan, sehingga sebagai muslim kita harus betul-betul memahami hakikat iman. Secara harfiah, iman artinya percaya. Sedangkan menurut istilah, iman berarti percaya dan meyakini sepenuh hati, mengucapkan dengan lisan, dan dibuktikan dengan perbuatan. Tanda-tanda keimanan dalam diri seseorang dapat terlihat dari amal perbuatannya, yaitu amal yang dikerjakan. Karena kepribadian seseorang merupakan pancaran dari iman yang ada di dalam diri seseorang. Iman kepada Allah merupakan pokok dari seluruh iman yang terkandung dalam rukun iman. Dengan demikian, keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala harus tertanam dengan benar. Sebab jika tidak, yaitu tidak tertanam dengan benar, maka kekeliruan ini akan berlanjut terhadap keimanan, yaitu iman kepada malaikat, iman kepada kitab, iman kepada Rasul, iman kepada hari kiamat, serta iman kepada qada dan qadar. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina aminu billahi wa rasulihi wal kitabihil ladzi nazala ala rasulihi wal kitabihil ladzi anzala min qabl wa ma yakfur bihi lahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhiri faqad dolalan ba'ida. Wahai orang-orang yang beriman, tetaplah kepada Allah dan Rasul-Nya, yaitu Muhammad, dan kepada kitab Al-Quran yang diturunkan kepada Rasul-Nya, serta kitab yang diturunkan sebelumnya. Barang siapa yang ingkar kepada Allah, kepada malaikat, kepada kitab, kepada Rasul-Nya, dan kepada hari kemudian, maka sungguh orang itu telah tersesat sangat jauh. Quran Surat An-Nisa ayat 136. Anak-anakku sekalian, keimanan seseorang itu bisa tebal, bisa tipis, bisa bertambah, dan juga bisa berkurang. Salah satu cara untuk meningkatkan keimanan kita kepada Allah adalah dengan memahami nama-nama yang baik atau nama-nama yang indah.
yang kita sering dengar dengan nama indah itu, yaitu dengan sebutan Asmaul Husna. Anak-anakku sekalian, Asmaul Husna artinya nama-nama Allah yang baik. Allah mengenalkan dirinya dengan nama-nama yang baik sesuai dengan firman-Nya, yaitu A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walillahil asma'ul husna fad'uhu biha wadarul ladzina ya'khiduna fi asma'ihi sayajzauna ma kanu ya'malun. Dan Allah memiliki asma, yaitu nama atau yang dikenal dengan Asmaul Husna, nama-nama yang baik. Maka bermohonlah kepadanya dengan menyebut Asmaul Husna itu, dan tinggalkanlah orang-orang yang menyalahartikan nama-namanya. Mereka kelak akan mendapatkan balasan terhadap apa yang telah mereka kerjakan. Quran Surat Al-A'raf ayat 180. Kemudian yang nama-nama atau Asmaul Husna yang akan kita pelajari, yaitu ada 4 macam. Walaupun sebetulnya Asmaul Husna itu berjumlah 99 nama. Dan barang siapa yang menghafalkannya atau hafal Asmaul Husna, maka Allah akan memasukkan ke dalam surga. Keempat Asmaul Husna yang akan kita pelajari, yaitu yang pertama adalah Al-Amin, kedua Al-Khabir, ketiga As-Sami, keenam Al-Bah, keempat adalah Al-Basir. Dengan harapan setelah mempelajari topik ini, kalian akan dapat menjelaskan makna keempat Asmaul Husna tersebut dan bisa menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama adalah Al-Alim. Al-Alim artinya maha mengetahui. Allah Subhanahu wa ta'ala maha mengetahui yang tampak atau yang gaib atau tidak tampak. Pengetahuan Allah tidak terbatas oleh ruang dan waktu. Segala aktivitas yang dilakukan makhluknya, termasuk kita semuanya, diketahui oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan peristiwa yang akan terjadi pun sudah diketahui. Dengan kata lain, pengetahuan Allah itu tanpa batas. Luar biasa, bukan? Anak-anakku semuanya, perlu kalian ketahui bahwa Allah menyuruh kita untuk menggali ilmu sebanyak-banyaknya agar kalian dapat mengetahui ciptaannya, baik yang ada di langit maupun yang ada di bumi. Sesungguhnya Allah sangat menyukai orang-orang yang rajin mencari ilmu pengetahuan dan mengamalkannya. Kemudian yang kedua adalah Al-Khabir.
Al-Khabir artinya maha waspada, yaitu waspada mengetahui perkara yang tersembunyi. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan miliaran manusia dengan berbagai ragam bentuknya, semuanya diketahui oleh Allah. Dan pengetahuan Allah itu sangat detail, penuh dengan kecermatan dan kewaspadaan, baik secara lahir maupun batin. Tidak ada satupun ciptaan Allah yang salah sasaran. Hal ini menandakan bahwa Allah maha waspada. Allah dapat mengetahui secara detail apa yang dikerjakan oleh makhluknya. Di dalam Al-Quran, di sana Allah berfirman, Wallahu khabirum bima ta'malun. Dan Allah maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan. Surat At-Taubah ayat 16. Perilaku yang dapat diwujudkan bagi orang-orang yang percaya bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah maha waspada adalah hendaklah kita harus waspada dan cermat terhadap apa yang kita lakukan atau yang akan kita lakukan. Harus teliti, waspada, kita rancang dengan sebaik-baiknya. Kita harus waspada, cermat dalam melaksanakan kegiatan, baik kegiatan di sekolah, di rumah, maupun di tempat-tempat lain. Orang yang waspada akan mendapatkan hasil yang maksimal dan tidak akan menyesal di kemudian hari. Kemudian yang ketiga adalah as-sami. As-sami artinya maha mendengar. Allah maha mendengar semua suara apapun yang ada di alam semesta ini. Pendengaran Allah tidak terbatas. Tidak ada satupun suara yang lepas dari pendengaran Allah. Meskipun suara itu sangat pelan atau lirih, hal ini sesuai dengan firman-Nya di dalam Al-Quran, Wallahu sami'un alim. Dan Allah maha mendengar, lagi maha mengetahui. Al-Baqarah ayat 256. Anak-anak semuanya, perilaku yang mencerminkan keimanan kepada Allah yang memiliki sifat maha mendengar atau yang disebut as-sami adalah kita harus berupaya agar segala yang kita ucapkan merupakan perkataan yang baik, perkataan yang berguna, karena kita meyakini bahwa Allah selalu mendengar segala yang kita ucapkan. As-sami juga bisa diteladani dengan cara menjadi orang yang peka terhadap informasi. Sebagai generasi muslim, kalian tidak boleh ketinggalan informasi tentunya. Di samping itu, kalian harus terus berlatih untuk dapat memilah informasi yang baik dan yang buruk, yang hak dan yang batil, sehingga kalian harus bisa meninggalkan yang salah atau yang buruk atau yang batil, tapi mengambil
contoh perilaku yang baik atau yang hak. Kemudian sifat Allah yang keempat adalah Al-Basir. Al-Basir artinya maha melihat. Allah maha melihat segala sesuatu walaupun sangat lembut dan sangat kecil. Allah melihat apa saja yang ada di langit dan ada di bumi. Bahkan seluruh alam semesta dapat dipantau oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini sesuai dengan firman-Nya, Innallaha ya'lamu ghaibas samawati wal ard wallahu basyirum bima ta'malun. Sesungguhnya Allah mengetahui apa yang gaib, yang ada di langit dan di bumi. Dan Allah maha melihat apa yang kamu kerjakan. Al-Quran surat Al-Hujurat ayat 18. Kemudian perilaku yang mencerminkan keyakinan bahwa Allah maha melihat adalah hendaklah kita berusaha semaksimal mungkin untuk mendapatkan atau melihat peristiwa-peristiwa yang terjadi di alam sebagai bahan renungan akan kebesaran Allah. Kita diajarkan untuk pandai dan cermat di dalam memandang berbagai persoalan di sekeliling kita. Namun, kita jangan lupa, kita juga harus selalu introspeksi diri untuk melihat kelebihan dan kekurangan kita sendiri, agar hidup kita menjadi lebih terarah dan lebih baik. Anak-anakku semuanya, apa sih hikmah beriman kepada Allah? Orang yang beriman tentunya merasa dekat dengan Allah. Karena merasa dekat, dia berusaha taat, menjalankan perintahnya, dan menjauhi segala larangannya. Sungguh bahagia dan beruntung manusia yang bisa seperti ini, yaitu bisa dekat dengan Allah. Orang yang beriman akan mendapatkan berbagai keuntungan, yaitu beriman kepada Allah itu mempunyai beberapa keuntungan. Keuntungan itu diantaranya, pertama, selalu mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini sesuai dengan firman Allah atau janji Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna lanansyuru sulana walladzina amanu fil hayatid dunya wa yauma yaqumul ashhadu. Sesungguhnya kami menolong rasul-rasul kami dan orang-orang yang beriman dalam kehidupan dunia dan pada hari berdirinya saksi-saksi, yaitu hari kiamat. Al-Quran surat Al-Mu'min ayat 51. Kemudian keuntungan yang kedua adalah hati kita menjadi tenang dan tidak gelisah. Hal ini sesuai dengan firman-Nya di dalam Al-Quran. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina amanu wa tad'ma'inu qulubuhum
Bidzikrillah. Ala bidzikrillahi tad'nainul qulub. Orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tentram dengan mengingat Allah. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah lah hati menjadi tentram. Quran surat Al-Ra'd ayat 28. Kemudian keuntungan yang ketiga adalah sepanjang masa hidupnya tidak akan pernah merasa rugi. Sebaliknya, tanpa dibekali dengan rasa iman, sepanjang usianya akan diliputi dengan kerugian. Sebagaimana dalam firman Allah, di sana disebutkan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Demi masa, sungguh manusia berada dalam kerugian, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan serta saling menasehati untuk kebenaran dan saling menasehati untuk kesabaran. Al-Asr ayat 1-3. Anak-anakku sekalian, inilah materi kita tentang iman kepada Allah. Mudah-mudahan kalian bisa memahami dan kalian bisa mempraktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.